Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengapa alga disebut protista mirip tumbuhan. Kenapa disebut mirip tumbuhan ya adik-adik? Nah, adik-adik, alga bukanlah termasuk dalam kingdom pelantai ya. Dia hanya disebut menyerupai tumbuhan. Mengapa? Karena dia memiliki struktur yang menyerupai akar, menyerupai batang, dan menyerupai daun. Namun, struktur tersebut bukanlah akar batang daun sejati adik-adik ya, jadi hanya menyerupai karena tidak bisa juga dibedakan mana bagian akar, mana bagian batang atau bagian daun, sehingga disebut juga sebagai talofita. Bagian tubuhnya sendiri disebut dengan talus ya adik-adik. Yang kedua, alga dapat melakukan fotosintesis adik-adik ya, karena memiliki zat hijau daun klorofil sehingga dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik, atau istilahnya adalah autotrof ya, fotoautotrof. Yang ketiga, bahwa alga memiliki dinding sel ya, sama seperti tumbuhan tersusun dari selulosa dan lignin. Dan alga juga sudah bersifat eukariotik, sama seperti plantae ya, tumbuhan. Berikutnya, bahwa hampir semua alga tidak memiliki alat gerak ya adik-adik, sama seperti plantae. Nah, meskipun nanti ada yang memiliki alat gerak ya, Euglenophita itu berupa flagel ya, tapi nah, sekarang kita masuk pada ciri alga lainnya, bahwa bersifat multiseluler, namun ada juga yang uniseluler ya adik-adik. Kemudian memiliki klorofil itu jelas karena tadi dapat fotosintesis. Nah, selain itu punya pigmen lain yang dominan. Contohnya karoten, xanthofil, phycoerythrin, phycocyanin, fucoxanthin, dan lain-lainnya adik-adik. Dan alga sendiri bersifat mikroskopis, ada yang berukuran kecil dan ada juga yang berukuran besar ya, bisa mencapai 10 meter adik-adik ya. Dan kalau sekilas kita melihat beberapa penggolongan alga, di sana ada alga hijau chlorophyta, alga emas yang disebut dengan chrysophyta, alga coklat atau phaeophyta, alga merah rhodophyta, alga api pyrophyta, dan ada Euglenophita. Tetapi kalau kalian melihat mungkin di buku yang lain, sumber yang lain, kalian melihat penggolongan yang berbeda, itu tidak masalah adik-adik ya. Yang jelas kalian tahu pembagian itu berdasarkan jenis pigmen yang dominan. Nah adik-adik, jadi kalian sudah tahu ya mengapa alga disebut protista mirip tumbuhan. Nah, yang jelas alga belum memiliki akar batang daun sejati ya. Dia hanya memiliki bagian yang mirip, menyerupai akar, menyerupai daun, dan menyerupai batang. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar adik-adik ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.